Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suhandi dalam series mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan decision making, pengambilan keputusan bisnis. Kita awali dari keputusan merupakan pangkal dari semua macam aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu atau kelompok. Keputusan bersifat futuristik, artinya mengenai hari kemudian, efek akan berlangsung pada masa yang akan datang. Keputusan ini mungkin tidak dirasakan pada saat ini, ya, pada saat keputusan itu dibuat, tetapi efeknya bisa saja akan berlangsung atau akan dirasakan di masa yang akan datang, karena keputusan ini bersifat futuristik. Keputusan ini juga merupakan sebuah bagian di dalam aktivitas manajerial. Pasti di dalam aktivitas manajerial di organisasi maupun dalam bisnis ada keputusan-keputusan yang harus diambil, sehingga keputusan ini merupakan sebuah aspek yang sangat krusial di dalam aktivitas dalam organisasi bisnis. What is decision making? Apa sih sebetulnya pengambilan keputusan? Kita awali dari definisi keputusan. Ini ketetapan atau penentuan atas suatu pilihan yang diinginkan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah penetapan atau pemilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang tersedia. Jadi pengambilan keputusan pada intinya adalah menentukan memilih satu alternatif, ya, menentukan satu alternatif dari berbagai macam alternatif yang tersedia. Kemudian kita akan coba kaitkan keputusan bisnis ini dengan sistem informasi. Menurut Vincent Gaspers tahun 1996, bahwa memang di dalam keputusan bisnis atau keputusan apapun di dalam organisasi ini sangat terkait dengan informasi. Karena ketersediaan informasi ini sangat mendukung di dalam pengambilan keputusan. Ya, tadi di awal kita sempat singgung bahwa keputusan ini berawal dari adanya permasalahan di dalam organisasi. Ya, if we fail to identify the problem, we will fail to solve it. Jadi menentukan permasalahan apa yang terjadi dalam organisasi ini menjadi sangat penting, karena ketika salah mengidentifikasi masalah, tentu saja keputusan pun akan menjadi keliru. Sehingga di langkah awal mengidentifikasi masalah ini menjadi satu hal yang penting. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi masalah, tentu saja harus ada informasi, ya, data dan informasi yang bisa mendukung di dalam pengambilan keputusan, menentukan alternatif-alternatif. Ya, hanya ketersediaan informasi ini harus didukung dengan adanya sistem informasi. Informasi ini bisa berupa kualitatif maupun bisa berupa kuantitatif. Ya, kualitatif misalnya intuisi, pengalaman bisnis dan lain-lain. Sedangkan kuantitatif berdasarkan analisis data. Jadi bergantung dari masalah apa yang terjadi di dalam organisasi. Tapi pada intinya informasi ini menjadi satu elemen yang sangat krusial di dalam pengambilan keputusan. Karena untuk membuat keputusan yang baik tentu saja harus berdasarkan pada data dan informasi, keadaan sesungguhnya yang terjadi di dalam organisasi. Baik, informasi ini ada di dalam sistem informasi manajemen. Nah, sekarang coba kita lihat apa sebetulnya sistem informasi manajemen ini. Ya, sistem informasi manajemen ini merupakan fungsi terpenting dari suatu sistem informasi, ya, sebagai pendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi untuk mendukung pengambilan keputusan ini diperlukan adanya sistem informasi manajemen. Ada langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data yang relevan
memproses data melalui model-model pengambilan keputusan, dan melaporkan informasi yang bisa dihasilkan kepada para manajer. Nah, langkah-langkah yang dilakukan ini menjadi modal dalam pengambilan keputusan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah modal dalam pengambilan keputusan. Sehingga posisi dari informasi atau sistem informasi di dalam organisasi ini sangat penting. Selanjutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang rasional? Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 95, ada beberapa proses pengambilan keputusan rasional. Yang pertama adalah investigasi situasi. Langkah-langkahnya, identifikasi masalah, kemudian diagnosa penyebab, dan identifikasi tujuan dari keputusan yang akan dibuat. Setelah itu, dilakukan identifikasi berbagai alternatif keputusan. Jadi setelah memotret situasi di dalam organisasi, mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian mendiagnosa penyebabnya, dan mengidentifikasi pengambilan keputusan itu dilakukan untuk apa, tujuannya. Setelah itu dilakukan identifikasi alternatif-alternatif keputusan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi alternatif, dilakukan penentuan alternatif dan penentuan keputusan, evaluasi dan penilaian alternatif yang ada, dan penentuan alternatif terbaik. Nah, dari alternatif-alternatif yang tersedia itu ditentukan alternatif mana yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam organisasi. Setelah itu dilakukan implementasi dan pengawasan. Ya, mulai dari rencana implementasi dari rencana yang dibuat, dan pengawasan. Tentu saja di samping implementasi juga harus ada proses pengawasan atau monitoring dari implementasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah bagaimana agar keputusan itu menjadi baik, ya, memperbaiki keputusan. Ada beberapa cara yang dilakukan agar keputusan itu menjadi baik gitu ya. Pertama adalah memberlakukan aturan keputusan, kemudian pengujian alternatif, dan pengambilan keputusan berkelompok atau tim. Jadi 3 cara ini dapat dilakukan untuk membuat keputusan itu menjadi lebih baik gitu ya. Yang pertama adalah memberlakukan aturan keputusan. Decision rules digunakan untuk memastikan apakah alternatif keputusan yang diambil akan memenuhi kriteria yang dianggap harus dipenuhi untuk setiap keputusan. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang dibuat untuk menyaring gitu ya alternatif-alternatif. Ini bisa dilakukan dengan kriteria prioritas dan kriteria minimum. Ini biasanya untuk requirement pekerjaan misalnya. Ini biasanya menentukan ada kriteria-kriteria seperti ini. Nah, ini dalam rangka untuk membuat alternatif-alternatif itu menjadi lebih sempit gitu ya. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria prioritas ini adalah alternatif keputusan akan disusun berdasarkan tingkat prioritasnya. Ada prioritas-prioritas tertentu dari tertinggi sampai ke terendah, sehingga keputusan yang diambil paling tidak memenuhi syarat prioritas untuk dilakukan. Nah, jadi tidak terlalu banyak alternatif yang tersedia nanti, karena ada kriteria prioritas yang dibuat gitu ya. Kemudian kriteria minimum, ini alternatif harus memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan. Misalnya dalam requirement pekerjaan, syaratnya harus S1 misalnya. Kemudian harus ada portofolio misalnya, dan lain-lain. Ada kriteria minimum sehingga alternatifnya menjadi lebih terbatas dan lebih spesifik gitu ya. Dan yang kedua adalah pengujian alternatif atau examination. Pengujian alternatif dapat dilakukan dengan membuat simulasi atas skenario dari beberapa alternatif yang mungkin dilakukan. Jadi untuk pengujian alternatif ini sudah masuk pada tahap alternatif ya, penentuan alternatif gitu. Jadi alternatif ini bisa diuji ya menggunakan simulasi atau skenario. Kita bisa lihat dari contoh berikut ya. Perusahaan retail bermaksud untuk meningkatkan profit perusahaan.
Untuk mencapai itu perusahaan dihadapkan pada 3 alternatif strategi. Kita bisa lihat bahwa tujuannya adalah profit perusahaan. Ya, ada 3 alternatif. Yang pertama adalah pemberian hadiah atas pembelian di atas 50.000, kemudian parkir gratis bagi setiap pengunjung, dan pemberian kupon untuk makan gratis. Jadi alternatif-alternatif ini bisa diuji, ya, apakah bisa memenuhi tujuan profit perusahaan tadi. Kita bisa lihat dari tabel ini, ya, berdasarkan hasil pengujian strategi yang diuji pada skenario 3, yaitu parkir gratis dan pemberian kupon makan gratis, memberikan alternatif strategi yang terbaik. Nah, tujuan dari alternatif ini kan adalah untuk profit perusahaan, ya, sehingga bisa kita lihat keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari tabel tersebut adalah 3.000, sehingga alternatif terbaik tentu saja adalah pengujian ketiga untuk parkir gratis dan pemberian kupon makan gratis. Dan selanjutnya adalah pengambilan keputusan secara berkelompok atau tim. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik curah ide atau brainstorming. Setiap anggota kelompok dalam organisasi diminta untuk menyampaikan idenya secara bebas dan kreatif. Untuk kemudian dicatat, kemudian seluruh anggota kelompok menilai setiap alternatif yang muncul sampai akhirnya diperoleh keputusan kelompok. Jadi di dalam tim, ya, dalam kelompok, setiap anggota kelompok diminta untuk menyampaikan idenya secara bebas dan kreatif. Ide kemudian ditampung, setelah itu kelompok diminta untuk menilai setiap alternatif yang muncul. Ya, biasanya nanti akan dikelompokkan dulu alternatif-alternatif yang mungkin sejenis gitu ya. Kemudian dilakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif yang tersedia. Dan yang kedua adalah teknik kelompok nominal group technique. Setiap individu diminta untuk menilai terlebih dahulu secara individual, lalu dikemukakan dalam kelompok untuk didiskusikan, dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang diambil secara tertutup dan rahasia. Nah, ini bedanya adalah penilaian dilakukan secara individu, ya. Kemudian baru setelah itu dikemukakan dalam kelompok untuk didiskusikan. Ya, setiap orang memiliki pendapat masing-masing terhadap alternatif-alternatif yang ada. Ya. Kemudian setiap anggota kelompok tersebut menyampaikan di dalam forum, dan setelah itu dilakukan voting secara tertutup dan rahasia. Dan yang ketiga adalah teknik Delphi. Ya, setiap individu dibagi dalam kelompok keahlian tertentu, kemudian diminta untuk menilai terlebih dahulu secara individual, lalu dikemukakan dalam kelompok untuk didiskusikan, dan keputusan diambil berdasarkan diskusi atas setiap alternatif sehingga diperoleh alternatif terbaik. Nah, ini perbedaannya dengan teknik kelompok nominal adalah pada pengambilan keputusan akhirnya. Kalau nominal group teknik ini menggunakan voting secara tertutup dan rahasia, sedangkan untuk teknik Delphi ini biasanya dilakukan secara musyawarah, ada diskusi di sana. Diskusi menentukan alternatif terbaik di dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan kelompok dapat meminimalisir bias, akan tetapi mempunyai keterbatasan, terutama jika setiap anggota kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Keputusan yang diambil akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari keputusan kelompok. Kelebihannya adalah keputusan kelompok ini dapat meminimalisir bias, karena ada berbagai macam ide yang muncul di sana sehingga hasilnya pun menjadi lebih objektif. Nah, sedangkan kekurangannya adalah keputusan yang diambil ini akan membutuhkan waktu yang lama, karena tentu saja di dalam kelompok itu terdiri dari berbagai macam orang dengan ide yang berbeda-beda, sehingga alternatif pun menjadi lebih banyak dan lebih variatif. Nah, untuk menyatukan berbagai macam alternatif ide-ide tersebut ini butuh waktu yang tidak singkat, apalagi jika di dalam kelompok tersebut ada kepentingan-kepentingan tertentu yang berbeda-beda gitu ya. Keputusan ini menjadi satu hal yang sangat penting, ya, tidak hanya di dalam organisasi, di dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tutup pertemuan hari ini dengan satu quotes anonim, bahwa keputusan yang kau ambil di hari ini akan menentukan takdirmu di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.